Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemalah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah, Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu, karena akan datanglah Nabi yang agung, Dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila Ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya Ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Betlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel, karena kekal asalnya, maka ia akan dimuliakan di seluruh dunia, dan bila Ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Supaya dunia semua kau cari obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib kau tebus
senantiasa terus. Syukur pujian dan sembah padamu diberi terus. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan dan yang lengkap-lengkup akan diratakan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan dan yang lengkap-lengkup akan diratakan. Datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi. Gunung-gunung nyanyikanlah madah pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu. Kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali, perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menembusi langit dan turunlah. Semoga hancur lebuhlah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan dan yang lekuk-lekuk akan diratakan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kerajaannya akan meluas dan damainya tak akan terbatas. Kerajaannya akan meluas dan damainya takkan terbatas. Meskipun berwujud pada Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kerajaannya akan meluas dan damainya tak akan terbatas. Sebagai penganjur bagi kita telah masuklah anak domba yang tak bernoda
dan telah menobatkan Imam Agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarkannya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, kelahiran Yohanes Pembaptis tentunya menceritakan sebuah peristiwa ajaib dalam diri Zakaria dan juga Elisabet serta banyak orang yang menyaksikan keajaiban Allah tersebut. Kelahiran Yohanes ini menegaskan bahwa Allah selalu berkarya bahkan melampaui daya nalar manusia. Allah peduli dalam penyelamatan dunia, dan Ia mengutus orang pilihannya untuk mewartakan pertobatan dan juga keselamatan. Dalam berbagai cara dan mulai banyak orang, tawaran keselamatan diberikannya kepada kita semua. Melalui ajaran, cara hidup, segala nasihat-nasihat serta teguran yang mengarahkan kepada kita. Tentunya ini merupakan suatu rahmat dalam hidup yang benar. Kita diajak untuk melihat keselamatan Allah di dunia ini. Untuk menerima keselamatan itu memang perlu sikap percaya. Sikap percaya inilah yang membuka mata kita akan karya keselamatan dari Allah dalam keseharian hidup kita. Dengan pertobatan dan kembali kepada Allah, kita diluputkan dari kedahsyatan hukuman pada datangnya hari Tuhan kelak. Besok kita memasuki hari terakhir dalam novena Natal kita, dan kita akan mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran Tuhan. Jalan telah disiapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam diri kita, dalam pertobatan. Semoga dengan jalan ini juga menjadikan berkat bagi kita semua untuk merayakan dalam sukacita kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
sepanjang segala abad. Amin. Oh Immanuel, Raja dan Pegunung kami, Engkaulah pengharapan dan penebus para bangsa. Datanglah menebus kami, ya Tuhan Allah kami. Oh Immanuel, Raja Pegunung kami, Engkaulah pengharapan dan penebus para bangsa. Datanglah menebus kami, ya Tuhan Allah kita. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersedia karena penyelamatku, sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang ilahi. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, bersama perbuatan tangannya, dicerai-beraikan orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari atas, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada kita, atau orang Israel hamba-Nya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Oh Immanuel, Raja dan Pengundang kami, Engkaulah pengharapan dan penebus para bangsa. Datanglah menebus kami, ya Tuhan Allah kami. Saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan Bapa langit dan bumi, agar memperluas kerajaan terang dan rahmat-Nya ke seluruh dunia. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga seluruh umat manusia semakin diterangi sabda kebenaran dan kehidupan Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga orang-orang Kristen selalu mengarahkan hidupnya kepada Allah, sumber terang dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Semoga orang-orang yang telah menjadi lemah imannya dibangkitkan kembali hati nuraninya untuk mencari Allah sumber terang dan kehidupan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga terang yang memancar dari kelahiran Yesus Sang Penebus disambut dengan penuh sukacita dan harapan akan situasi dunia yang lebih adil, damai, dan berbelas kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita juga berdoa untuk pribadi diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau telah menerangi dunia dengan kelahiran Putra-Mu. Dengarkanlah semua permohonan kami yang masih terbelenggu dalam kegelapan dosa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, pada kedatangan-Mu yang pertama Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Berkenankanlah menyambut kami ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan bila Engkau datang lagi dengan mulia pada akhir zaman. Semoga kami senantiasa menyatu dalam Dikau sepanjang hidup kami di dunia ini, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, bersama. Semoga kita semua dalam penantian kita dan juga dalam doa-doa kita, keluarga kita, dan seluruh pelayanan hidup kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena Natal hari yang ke-8 pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.